Di depan ini ada truk, sepertinya tidak menepi dengan sempurna ya guys. Oh ternyata dia mengalami kendala yang sedang ada perbaikan guys. Sepertinya saya bisa melaju guys. Saya coba mendahului dua kendaraan di depan. Nah, oh ada ini guys, tarikan amal. Saya akan minta jalannya ke kiri guys. Ini harus waspada memang kalau melintas di sini guys. Jalurnya semacam ini. Itu tadi hanya contoh ketika ada berkendara di sini. Ya ternyata truk oren berhasil menyalip. Saya akan coba menyalip. Oh ternyata tidak berani guys. Pickup yang ada di depan karena berpapasan dengan kendaraan harus menurunkan laju kendaraan. Cuman kita beri sumbangan sedikit. Nah bisa Anda dengar ketika ada sudah memberi sumbangan, maka pihak panitia akan memberikan ucapan terima kasih. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Farhan di channel Farhanais. Kali ini saya ingin mengajak Anda jalan-jalan melalui jalan raya Probolinggo menuju Lumajang yang akan melewati Desa Malasan, Ranuyoso hingga Klaka. Kondisi jalur di sini seringkali terjadi kemacetan akibat hal-hal yang di luar prediksi, entah itu kecelakaan, entah itu motor mogok atau adanya perbaikan jalan. Bagaimana kondisi jalan tersebut? Ikuti perjalanan saya selengkapnya. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe agar Anda mengetahui pemberitahuan ketika ada update video terbaru dari saya. Oke guys, langsung saja kita ke perjalanan. Perjalanan kali ini saya mulai dari setelah exit tol Probolinggo Timur, yakni tepatnya di daerah Leces. Perjalanan ini saya lakukan saat ini, saya sedang mengarah ke selatan guys. Jadi jalan ini melintangnya itu dari utara ke selatan. Kebetulan saat ini saya akan mengarah ke Lumajang. Oke, sebelum melanjutkan perjalanan, kita baca dulu doa di perjalanan agar kita selamat dan terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, berdoa sudah kita lakukan. Semoga sepanjang perjalanan kita akan terhindar. Nah, ini saya baru saja masuk di daerah Leces. Leces ini dulunya terkenal dengan daerah pabrik kertas Leces guys. Nanti saya akan tunjukkan di depan itu ada pabrik kertas Leces yang sudah lama pabrik ini tidak beroperasi. Entah karena apa, kok saya lihat tidak ada aktivitas begitu, tidak ada aktivitas lagi mengenai produksi. Ini sudah masuk di perempatan pertama dari Leces. Ini sampai di keramaiannya Leces. Ada beberapa toko dan fasilitas umum di sini, dan juga banyak sekali warung-warung. Di depan sana akan ada Masjid Leces, ciri khasnya guys. Dulu tempat ini sangat ramai dengan aktivitas bongkar muat bahan baku pembuat kertas guys. Nah, ini saya mulai masuk di daerah pabrik kertas Leces. Nah, bisa Anda saksikan di sebelah kiri ini guys. Selamat datang Kertas Leces Persero, PT Kertas Leces Persero guys, sebelah kiri. Di sebelah kanannya ini ada Masjid Ar-Rahmah Leces. Nah, inilah pusat dari industri kertas yang ada di Leces. Pabriknya di sebelah kiri. Hingga bongkar muat bahan baku pabrik kertas ini juga dilakukan melalui kereta api guys.
Dulu tuh ada kereta api yang langsung muat bahan bakunya ke sini. Nah, di sebelah kiri ini terlihat cerobong bekas olah produksi dari pabrik kertas itu sendiri. Sekarang sudah terlihat sepi guys, hanya ada sisa-sisa bangunan saja. Saya kurang mengerti apa yang terjadi di situ sehingga sekarang sudah tidak beroperasi guys. Saya dulu kaget, saya pikir ini juga masih beroperasi, ternyata sudah tutup. Nah, saya akan melewati jembatan Leces guys. Nah, terlihat apa ini? Memang ada area pabrik Leces sendiri itu luas dulunya itu guys. Nah, baru saja saya melewati dari area Leces guys. Saat ini saya lanjutkan perjalanan mengarah ke Desa Malasan. Nanti sebelum itu saya akan melewati daerah Tegal Siwalan. Saya membagikan video ini itu terkait dengan uniknya jalur tersebut guys, karena jalur tersebut itu rawan sekali terhadap kemacetan. Jadi kalau ada satu insiden yang terjadi di jalan raya, itu daerah sini bisa langsung terjadi kemacetan panjang, bahkan deadlock, jalan buntu. Ada yang ngeblong sehingga kita tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dan di sini banyak sekali bermunculan warung-warung baru guys. Di sebelah kiri ini ada rumah makan, namanya Arum Manis. Rumah makan Arum Manis guys, baru berdiri itu. Karena saya dulu di sini waktu sering melakukan perjalanan ke sini tuh, bangunan itu atau warung itu masih belum ada guys. Nah, di depan ini ada tikungan Embong Miring Leces guys. Ada tarikan amal di sini. Nah, di sepanjang jalan sini itu nanti akan banyak Anda temui pos-pos kotak amal yang dilakukan oleh warga setempat dalam rangka melakukan kegiatan pembangunan masjid atau musola guys. Inilah tikungan pertama dari daerah Leces. Tikungannya cukup tajam dan menanjak guys, jadi Anda harus berhati-hati. Ini sering kali terjadi papasan dari kendaraan dari arah berlawanan, sehingga kalau kita mau mendahului kendaraan yang ada di depan harus memperhitungkan guys. Ini tikungan kedua, kita mengarah ke kanan. Nah, ini ada marka jalan solid yang artinya kita tidak boleh mendahului guys. Ini bisa Anda saksikan, jalur ini didominasi oleh beberapa kendaraan berat. Kendaraan berat ini muatannya macam-macam guys, karena ini memang jalan satu-satunya. Jalan ini menghubungkan sebenarnya kalau diteruskan itu menghubungkan 3 wilayah guys. Yang pertama adalah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan juga Kabupaten Jember. Jalan ini merupakan jalan nasional yang dikelola oleh Balai Besar guys. Sekarang sudah terlihat mulai adanya beberapa pekerjaan perbaikan jalan raya. Saat ini saya melakukan perjalanan di siang hari pada hari Senin sekira pukul 14. Kondisi jalur siang hari ini relatif masih lancar, lengang. Hanya beberapa kali saja saya lihat berpapasan dengan kendaraan besar. Tempat ini atau jalur ini memiliki bahu jalan yang cukup lebar guys. Memang disediakan untuk parkir kendaraan ketika mengalami suatu hal yang tidak diinginkan atau dia ingin istirahat. Nah, ini tikungan kiri yang kedua. Setelah kita melewati tikungan ini, kita masuk di daerah Tegal Siwalan guys. Tegal Siwalan ini terdapat pertigaan yang
bisa dijadikan jalur alternatif menuju Gending atau Probolinggo wilayah timur guys. Di depan itu nampak keluarnya truk dan juga ada pekerja sosial yang menyeberangkan jalan. Nah inilah alternatif. Kalau ke kiri Anda bisa menuju Probolinggo Timur, jalan alternatif. Jadi kalau Anda dari Lumajang mau ke Probolinggo Timur bisa melalui jalur itu dan nanti bisa keluar di daerah Gending guys, atau Kraksan, bisa juga daerah Kraksan kalau Anda tahu. Jalur ini banyak bermunculan supermarket seperti yang ada di kiri ini. Dulunya jarang sekali. Dulunya jarang sekali terdapat supermarket daerah sini guys, karena daerah sini itu masih tergolong apa ya, aktivitas perekonomiannya belum begitu padat, hanya sebagai jalur lalu lintas saja. Setelah melewati daerah Tegal Siwalan guys, sekarang saya sudah masuk di area Malasan Probolinggo. Yang di depan sana nanti terdapat rel kereta api dari arah Surabaya sampai Banyuwangi. Bisa disaksikan seringkali kendaraan yang melintas ke rel kereta api ini menurunkan laju kendaraannya, sehingga di belakangnya kadang pasti terdapat antrian yang panjang. Nah ini saya sudah melewati rel kereta api. Di siang hari ini jalur ini kebetulan terpantau relatif lancar tanpa ada gangguan, hanya sedikit saja kendaraan yang melaju dari arah selatan. Perjalanan ini saya lakukan di hari Senin, di tanggal berapa guys? Lupa saya guys, tanggal 15 ya. Itu tadi sudah saya sebutkan di depan. Nah ini ada masjid di sebelah kanan jalan yang dulunya masih dalam proses pembangunan, tapi sekarang sudah selesai, sudah finish. Tapi diganti di depan sana nanti itu masih ada kegiatan pembangunan. Daerah ini ikut wilayah Probolinggo, tepatnya di daerah Malasan. Di sini seringkali terjadi kepadatan lalu lintas, khususnya itu ya nggak bisa dikatakan dari selatan saja sih, dari dua arah. Kalau pas terdapat terutama adanya truk bermuatan berat yang melintas ini, otomatis belakangnya sudah pasti merambat juga. Nah di depan bisa disaksikan ada tarikan amal untuk pembangunan masjid yang ada di sebelah kiri. Kita lewati aja, nanti kapan-kapan akan kita sumbang. Jadi kalau Anda punya kelebihan rezeki bisa disempatkan dari dari jarak jauh sudah disiapkan ya untuk bisa memberi sumbangan. Wah, truk sebelah kanan ini bus sekaligus kendaraan ini bus. Anda harus waspada kalau mau menyalip di tikungan ini ya, perhatikan. Di depan sana nanti ada SPBU Malasan. Mungkin saya akan berhenti di SPBU di depan sana karena mau ke toilet guys. Sebentar saja, nanti saya lanjutkan. Kebetulan di depan saya ini ada pickup yang bermuatan hasil kebun dari jagung ya. Itu guys, banyak sekali dijumpai kendaraan serupa. Nah di depan ini sudah ada SPBU Malasan. Saya akan mampir guys untuk merasakan toiletnya. Keburu nanti kena macet di depan atau kena hal-hal lain. Oke guys, nanti sambung lagi videonya. Saya baru saja keluar dari SPBU Malasan guys. Kondisi lalu lintas masih lengang di siang hari ini dan kondisi cuaca juga cerah. Dan perlu diketahui di jalur Probolinggo Lumajang ini curah hujannya cukup tinggi
Karena meskipun di daerah lain itu tidak hujan, di sini tuh bisa mendung bahkan sampai hujan atau gerimis guys. Jadi di sini bisa mendahului ketika di tempat lain itu belum musim hujan. Nah, seperti di depan inilah gambaran ketika lalu lintas padat, ketika kita menemui kendaraan berat yang melintasi ke sini, sehingga kita harus bersabar atau kita antri seperti saya saat ini. Kebetulan kontur jalannya itu naik, di depan ada kendaraan truk yang bermuatan berat sehingga harus pelan-pelan guys, dan juga di depan terjadi antrian kendaraan juga, jadi kita harus berhati-hati kalau mau mendahului guys. Seperti inilah ciri khas jalur lalu lintas yang ada di sini. Di depan ini ada truk, sepertinya tidak menepi dengan sempurna ya guys. Oh, ternyata dia mengalami kendala yang sedang ada perbaikan guys. Nah, seperti itulah contohnya hal yang sering terjadi di daerah sini. Karena kalau sudah terjadi kemacetan di daerah sini itu bisa panjang guys. Alternatif jalan tikusnya itu sedikit sekali, bahkan dibilang nggak ada yang bisa langsung tembus itu. Nah, ini saya sudah memasuki wilayah Lumajang. Selamat datang di Kabupaten Lumajang. Sebelah kiri ini ada patung dan kanan kirinya ada patung kuda. Pasti punya filosofi tersendiri guys dengan adanya patung kuda itu tadi. Tapi saya belum mengerti ya seperti apa. Ini daerah Ranuyoso. Ranuyoso ini sudah ikut wilayah Lumajang, dan inilah perbatasan antara Probolinggo dengan Lumajang, ditandai dengan gapura. Saya masih merambat guys, menunggu antrian kendaraan, beberapa kendaraan besar yang ada di depan. Saya mau nyalip, masih mikir-mikir melihat kendaraan yang ada di depan tidak kelihatan. Saya harus bersabar. Anda kalau melintasi ke sini juga harus sabar ya guys. Mengenai perjalanan atau kondisi sore hari di jalur ini, kemarin sudah pernah saya buatkan. Nanti linknya bisa dilihat di link di atas, atau nanti saya taruh di deskripsi. Itu kondisi sore hari dan kebetulan habis hujan. Saat ini saya melintas lagi di sini pada kondisi siang hari dengan kondisi cuaca cerah. Saya mau ambil ancang-ancang untuk menyalip guys, tapi saya pastikan dulu kendaraan di depan itu kosong. Sepertinya saya bisa melaju guys. Saya coba mendahului dua kendaraan di depan. Nah, oh ada ini guys, tarikan amal. Saya akan minta jalannya ke kiri guys. Ini harus waspada memang kalau melintas di sini guys. Jalurnya semacam ini. Itu tadi hanya contoh ketika ada berkendara di sini. Seperti itu contohnya guys. Cukup ngeri sih kalau kita nggak tahu jalur sini. Di sini mental dibutuhkan. Kalau hitungannya nggak gitu pas itu jangan melakukan guys ya. Saya sebenarnya itu mikir-mikir kalau mau melakukan hal semacam itu. Nah, saya masih berada di daerah Ranuyoso guys. Bisa Anda saksikan seperti yang ada di depan ini, masih terdapat antrian. Jadi masih terdapat juga kendaraan yang ancang-ancang mengambil posisi untuk menyalip kendaraan berat tersebut guys. Di sini konturnya sedang terdapat tikungan, banyak sekali tikungan sehingga pandangannya tidak luas. Jadi kalau mau nyalip di daerah sini harus benar-benar hati-hati dan memastikan kendaraan di depan itu kosong. Nah, seperti yang ini, nah tidak kita ketahui tiba-tiba ada kendaraan ya bergelombang juga, itu kena jalannya juga bergelombang sehingga harus waspada guys.
ini jalur rawan macet. Coba kita saksikan. Nah, di depan itulah ada truk gandeng yang menghambat laju kendaraan, sehingga di belakangnya terdapat rentetan panjang. Masih berada di daerah Ranuyoso, Lumajang. Ranuyoso merupakan sisi utara dari Kabupaten Lumajang. Beginilah kondisi jalur tersebut pada siang hari, di hari Senin tanggal 16 November sekira pukul 14.30 guys. Kondisi cerah, masih pada posisi mencari jalan, mencari celah untuk bisa menyalip kendaraan yang ada di depan. Tapi hasilnya masih nihil. Kita lihat kendaraan putih di depan sedang berusaha menyalip. Di sini kanan kirinya terdapat curam guys. Bisa dikatakan kanan itu jurang, kiri itu juga jurang atau sungai. Jadi cukup sulit. Coba perhatikan dari sisi kirinya guys. Itulah kendaraan gandeng yang bermuatan, sehingga sulit sekali kendaraan yang ada di belakangnya itu untuk mendahului. Saya juga harus berhati-hati guys. Ya, ternyata truk oren berhasil menyalip. Saya akan coba menyalip. Oh, ternyata tidak berani guys. Pickup yang ada di depan, karena berpapasan dengan kendaraan, harus menurunkan laju kendaraan. Saya masih tepat berada di belakangnya. Akan saya mendahului guys. Laju. Langsung haluan kiri. Nah, seperti itulah kalau Anda melintasi jalur ini. Jalur ini kalau Anda mau ke Lumajang, ke Jember, ke Banyuwangi, itu juga melewati sini guys. Ini di depan ini harus hati-hati, truk Lombok ini biasanya. Sebentar lagi saya akan memasuki pasar Ranuyoso. Yang tadi itu pasar Gunung Tengung. Nah, di depan ini pasar Ranuyoso yang terkenal dengan pedagang buah. Kalau Anda mau bawa oleh-oleh dan ingin mencari buah, itu bisa di pasar Ranuyoso sini guys. Nah, di depan itu terdapat pasar, terlihat didominasi dengan ini kelapa muda guys, dan buah-buah. Nah, bisa disaksikan itulah pedagangnya guys. Kalau Anda bikin buah pete, pisang, ya di sini itu identik dengan kelapa muda, pisang, sama pete guys. Kalau ubi-ubian di sini jarang. Nah, sebentar lagi saya akan melewati Polsek Ranuyoso yang berada di sebelah kanan sini kantornya guys. Di sebelah kiri ada Masjid Al-Huda, masuk Kecamatan Ranuyoso guys. Nah, di depan kanan inilah Polsek Ranuyoso. Kalau ke kiri itu sebenarnya ada jalur ke kiri, maksudnya itu ada jalur alternatif ya, yang bisa tembus langsung sampai ke Klakah guys. Cuman saya tidak menunjukkan kepada Anda karena saya ingin tahu jalan utamanya ini dulu guys. Oke, ini jalannya sudah lempeng-lempeng aja ini saat ini. Saya masih berada di jalur Ranuyoso menuju Klakah guys. Kalau ada melintas ke sini harus punya nyali karena seringkali kita akan dihadapkan oleh kendaraan-kendaraan besar atau kendaraan-kendaraan yang mendahului tepat di depan kita. Jadi kita harus ancang-ancang ketika ada kendaraan yang mendahului dan berhadapan dengan kita. Intinya harus sabar guys. Kalau bisa mengalah dan kondisi jalannya
memang memungkinkan untuk bisa kita beri jalan, kita kasihkan aja. Nah, ini saya sudah siap sumbangan, saya berikan lagi ke penarik amal tersebut, meskipun ada kecil, cuman kita beri sumbangan sedikit. Nah, bisa Anda dengar ketika ada sudah memberi sumbangan, maka pihak panitia akan memberikan ucapan terima kasih, matur sekelangkong dalam bahasa Madura. Daerah sini didominasi oleh keturunan Madura dan bahasanya banyak sekali dengan bahasa Madura. Seperti itu. Ini sudah masuk daerah Kelakah, yakni ada rumah makan Brazil tadi. Di depan sana ada tanjakan sebentar lagi untuk masuk ke daerah Kelakah. Nah, di depan itu juga banyak terdapat pedagang buah oleh-oleh. Nah, mulai dari sana kanan ini nangka guys, yang di sini ini. Yang banyak di sini itu buah nangka itu bisa besar. Saat ini pada musim panen itu bisa dilihat berjejer banyak pedagang nangka, apukat guys. Ya, kalau Anda suka buah-buahan, itu ciri khasnya di sini. Ada buah apukat. Nah, di depan itu ada tronton yang tertutup. Sepertinya baru terjadi insiden. Nah, ini jalan sudah lebar guys, yang setelah tanjakan ini mau masuk Kelakah. Ini namanya climbing line, dimana bisa Anda saksikan fungsinya adalah untuk menyalip ketika ada kendaraan berat semacam ini. Di depan bisa Anda saksikan. Nah, ini lajur sebelah tengah ada 3 lajur ini guys jalannya. Yang ini lajur mengarah, atau yang ini 1 jalur, yang sana 2 lajur maksudnya. Yang kanan 2 lajur, itu digunakan untuk menyalip seperti ini guys, coba disaksikan. Nah, yang kendaraan berat itu berada di lajur apa ya, mestinya di lajur cepat guys, cuman dia terbalik ya, karena yang lambat seringkali di dekat center line. Harus hati-hati. Aduh. Nah, kita harus waspada juga dengan pengendara roda 2 daerah sini guys, seperti itu. Nah, saya sudah berada di daerah Kelakah guys, sudah melewati jembatan atau rel kereta api Kelakah. Harus waspada di depan. Tadi pas tidak terrecord itu banyak sekali berhadapan dengan kendaraan-kendaraan besar, seperti bisa Anda saksikan di depan. Nah, itu kita harus memberi perhitungan atau memberi jalan terhadap pengendara apabila mereka urgent. Seperti saya mau menyalip, ternyata di depan juga berpapasan dengan truk besar, sehingga saya harus mengalah. Kita salip. Oh, ada ibu-ibu mau nyebrang. Itu guys, saya sudah mendekati wilayah masuk di Kedung Jajang. Di daerah Kedung Jajang setelah melewati Kelakah, di depan itu ada pertigaan guys. Pertigaan itu jalur alternatif yang mengarah ke Jatiroto atau Tanggul Jember guys. Sebentar lagi saya akan melewatinya. Nah, di depan inilah, kalau Anda belok kiri, ini merupakan jalur alternatif yang mengarah ke Tanggul Jember. Jadi tanpa harus Anda melewati kota Lumajang, Anda bisa lewat situ guys. Kondisi saat ini lalu lintas cukup padat lah, cuman terkendali. Nah, saya masuk di daerah mendekati Kedung Jajang. Jalannya sudah memiliki 3 lajur, yakni ada 3 lajur, 2 jalur guys. Jalur yang ke Lumajang ini terdiri dari 1. Yang jalur mengarah ke Probolinggo terdiri dari 2 lajur. Ada apa ini? Oh, nggak
ada apa-apa guys. Nah, fungsi dari 3 lajur ini yakni kalau kita sedang mengalami kemacetan, kita bisa salip ke kanan begini guys kalau depannya kosong. Namanya climbing lane yang memang digunakan untuk menyalip kendaraan. Saya kembali lagi masuk ke lajur atau jalur yang mengarah ke Lumajang. Di depan ada jembatan Grobogan yang masuk wilayah Kedung Jajang. Di jembatan Grobogan ini ada 4 lajur guys, sudah lebar jembatannya. Yang satu ini kita mengarah ke Lumajang. Di depan ada perbaikan jalan guys yang menggunakan sistem buka tutup. Masih tetap antri. Sepertinya di depan baru selesai pekerjaan perbaikan jalan guys. Nampak pekerja merapikan rambu-rambu lalu lintas pemisah jalur. Saya akan salep. Oh, ternyata di depan ada kendaraan besar guys. MPU ini berjalan kalem guys, menunggu penumpang sehingga saya harus antri. Bisa disaksikan di sebelah kanan antrian kendaraan yang berada di tanjakan. Harus sabar menunggu MPU di depan. Nah, jalannya di sini relatif bergelombang guys, karena memiliki kontur tanjakan. Jadi kalau kita melewati jalur ini, sekali lagi himbauan saya waspada, tetap memperhatikan 2 jalur, jangan sampai lengah karena kontur jalannya tikungan dan tanjakan. Dan ada juga didominasi dengan kendaraan bermuatan pasir, kayu, serta hasil tambang lainnya ya. Ini saya akan coba mendahului karena di depan kosong ya, jalurnya bergelombang, tapi bisa saya gunakan untuk mendahului. Ini masuk di daerah Kedung Jajang guys, Kedung Jajang Lumajang. Masih belum masuk daerah kota. Saya akan akhiri video ini hingga pada jalan alternatif yang menuju Jatiroto. Ada pengendara roda 2 yang nyebrang. Wah, ini nanti video di depan sana saya akan akhiri sampai di situ, tidak sampai masuk di kota Lumajang. Untuk ada ambulan guys, ada ambulan, saya harus beri jalan. Oke. Nah, sip. Semoga tidak terjadi apa-apa. Anggap aja kita amal guys kalau memberi jalan ke orang lain itu, sehingga kita bisa dapat pahala. Kalau kita sudah dapat pahala, tentunya akan dapat imbalan dari Yang Maha Kuasa. Oke guys, dibikin ringan gitu aja. Video ini saya tidak sampai pada kota Lumajang karena dari sesi kota Lumajang sendiri akan saya buatkan tersendiri agar bisa lebih fokus karena kondisi jalannya itu berbeda. Nah, mungkin saya akhiri video ini di depan ketika sudah melintasi SPBU Kedung Jajang guys ya. Nah, di depan ini ada rumah makan Taliwang khas Lombok NTB guys, namanya Bang Jali. Saya sudah pernah makan ayam bakarnya ini guys, ayam bakar Taliwang, bumbunya merah, khas dari Lombok. Cuman ya saya terhadap kuliner itu gampang-gampang susah untuk bisa suka. Ini saya sedang berada di antrian, tapi kok ada kendaraan yang berani nyelonong guys ya. Ini sedianya antrian ini masih belum diketahui penyebabnya apa. Sepertinya banyak kendaraan yang masuk ke area SPBU guys. Oke, daripada kita menunggu antrian, saya rasa video ini saya akhiri di sini saja. Nanti saya buatkan sesi yang di kota Lumajangnya sendiri. Oke,
Demikian, terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga tuntas. Apabila saya ada salah dalam memberikan informasi atau ada kata-kata yang kurang berkenan, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf. Dan video ini saya buat bukan ada maksud yang lain selain dengan menunjukkan kepada Anda kondisi real dari jalur tersebut. Oke, bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol merah dan nyalakan loncengnya agar ada notifikasi ketika ada pemberitahuan video-video terbaru dari saya. Oke guys, terima kasih dan sampai jumpa. Tetap waspada di perjalanan.